Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reisha Agasta dari kelas 1 Teknik Mesin A. Dan pada kali ini saya akan menyelesaikan tugas 8 mata kuliah CAD dengan dosen pengampu Bapak Pugu Helmiawan. Dan pada tugas kali ini saya akan membuat gambar yang sudah diberikan oleh Bapak Pugu Helmiawan sesuai dengan absen. Lalu dibuat menjadi 3 dimensi dan 2 dimensi. Mari kita mulai. Oke, pertama kita buat garis 20 ke kanan, 20 ke atas, 36 ke kanan, 20 ke bawah, dan 20 ke kanan. Lalu 64 ke atas, 6 ke kanan. 6 didapat dari 126 dikurang 76 bagi 2. Lalu ke atas 5 diketahui di gambar. Dan ketika sudah seperti ini, kita keluar dan kita mirror. Mirror bagian kanannya saja. Nah, jadi dua bagian sisinya sudah ada seperti itu. Dan kita akan membuat circle di bagian tengah atasnya itu. Nah, jaraknya 80 dari bawah itu. Karena dari bawah ke atas itu jaraknya 64 tambah 64 tambah 36, 100. Nah, dikurang 20 jadi 80 jaraknya ke atas. Circle dengan diameter 20, diameter 36, dan satu lagi berjari-jari 27. Nah, dan untuk batas terakhirnya kita buat lagi satu lingkaran lagi yang berdiameter 60. Ya. Lalu kita buat line ke center point di sebelah kanan lingkaran yang paling luar. Nah, lalu disambungkan ke lingkaran ke 2 dari dalam. Tinggal kita mirror. Iya, mirror. Oke. No. Lalu kita trim yang tidak terpakai. Lingkaran terluar dan lingkaran yang kedua dari luar yang bagian atasnya saja. Oke. Lalu kita press pull. Step selanjutnya yaitu kita press pull. Press pull bagian kerangka badannya sebanyak 40. Oh ya, saya akan cek dulu ini kayak kemanjangan deh. 36 bener gak? Oke, bener. Kita hapus lagi. Kita press pull. Yap. 40. Oke. Lalu bagian lingkaran depannya yang pertama itu 30 karena 20 tambah 10. Dan yang paling terakhir lingkarannya itu 20. Ya. Oke. Lalu tinggal kita bikin bagian sayapnya, bagian tangan kanan dan tangan kirinya yang ada lubangnya. Pertama kita bikin line dulu. Di tengah. Karena 20 dari kiri atau kanan bagian itu sama aja di tengah. Karena tebal dari press pull tadi kan 40. 20 itu berarti setengahnya. Berarti di tengah. Kita ubah sumbunya menjadi Z-nya ke depan. Sehingga kita bisa buat lingkaran menghadap atas dari benda tersebut. Dengan jari-jari 10. Dan yang satu lagi berjari-jari 15. Ya. Setelah itu kita buat garis untuk menyambungkan. Yap. Oke, satu lagi yang bawah. Satu. Ya. Oke. Lalu kita lihat dari bagian atas stop. Dan oke, dia simetris. Tinggal kita trim bagian yang tidak terpakai. Seperti garis tengahnya. Agak harus didekatin dulu ya baru bisa kelihatan trimnya. Yep. Trim bagian ini trim bagian ini kira-kira dia
Ya, trim lagi bagian itu. Yap, tinggal kita kasih garis dulu biar bisa di trim keduanya, lalu bisa kita trim bagian bawahnya. Yep, lebih dekat lagi mungkin. Ya, oke, itu dia. Sehingga membentuk seperti pada gambar yang tersedia. Oke, tinggal kita mirror. Step selanjutnya yang kita mirror biar jadi kanan kiri. Block, mirror. Ambil posisi tengahnya, tarik bawah dan no. Oke. Sehingga seperti ini dan kita press pull. Oh ya, saya lupa harus diubah dulu sudutnya. Aduh, berhubung tidak bisa ya, mungkin saya akan pakai face. Kita ganti ke X-ray dulu. Kita pakai facing. Nah, bagian face-nya kita tempel di belakang sini, bisa ya? Ah ya, belakang sini. Sip, accept. Lalu bisa kita press pull karena sumbunya sudah sesuai dengan sejajar dengan plane baru yang kita buat. Press pull ke atas 10 tebalnya, dan agar tidak ada jarak di sebelah situ, kita press pull lagi ke dalam. Sebagian saja, seperlunya saja. Oke. Terus yang bagian kiri juga sama seperti tadi. Karena plane ini sudah sama, tinggal kita press pull 10 dan ke bagian dalam press pull lagi. Ya. Oke. Setelah itu sudah, tinggal kita union. Realistic. Union semua bagiannya, kepala, badan, leher, dan tangan-tangannya. Dan sudah di union, tinggal kita geser ke bagian etiket. Ya. Move. Pakai fungsi move, kita geser ke dalam etiket. Yap. Dan kita ganti dulu ke mode 2 dimensi lagi. Kita buat view, base, AutoCAD, dan dia akan membuat di layout 2. Pilih benda kerja. Dan kita akan membuat 2 dimensinya. Pertama, exit langsung. Bagian bawah
pandangan bawah, pandangan depan, pandangan 3 dimensi, dan pandangan samping. Enter dan boom. Oke. Tinggal kita beri dimensions, oke? Yang pertama, dimensions di bagian pandangan depan. Yap. Sesuai dengan pada gambar, itu 76. Yang dalam 36. Lalu sampingnya 20. Kita ke atas lagi. Oh, tebalnya 10. Yap. Dan jarak dari titik tengah lingkaran kedua tangannya itu 126, benar. Dan jarak dari titik ujung badannya itu 88. Yep. Lalu kita pakai radius yang 27, dan diameter yang tengah dan yang kedua 20, dan yang satu lagi yang ini 38. Oke. Lalu yang satu lagi adalah linear dari sini. Untuk menghitung diameter yang tadi lingkaran yang kita langsung hapus ya, 60 diameternya atau jaraknya 60. Yap. Itu untuk bagian depan, dimensi bagian depan. Lalu kita ke dimensi bagian samping. Bagian samping juga diperlukan. Yang pertama, tebal. Tebal atasnya itu 20. Lalu yang kedua 10, maka tadi saya bilang fungsinya 30. Yap. Dan kita radius ini dulu deh, 20. Oke. Jarak dari tampak samping dari bagian depan badan ke titik tengah lingkaran tangannya. Lalu radius bolongan di tangannya, dan tingginya kita buat pakai linear lagi. Untuk persepuluhannya tadi, tebalnya dan tingginya. Yap. Tingginya 36 dan 64. Oke. Dan yang satu lagi tebal di bagian situnya itu 5 ya. Oke. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.